Coba bayangkan ini sebentar. Sebuah mobil jatuh ke sungai. Airnya keruh, arusnya kencang, kacanya tertutup rapat. Di dalam mobil itu ada seorang anak yang terjebak, panik, kehabisan nafas. Dari tepi sungai, orang-orang bisa berteriak, "Cepat tahan nafas, pecahkan kaca dari dalam, jangan panik, pikir positif." Tapi kamu dan saya tahu, teriakan dari jauh tidak menyelamatkan siapapun. Kalau anak itu mau selamat, seseorang harus benar-benar menyelam, masuk ke dalam air yang dingin, mendekat ke mobil itu, memecahkan kaca, mengangkat tubuh yang hampir tak bernafas itu keluar, lalu memberikan bantuan nafas. Sekarang saya mau ajak kamu pindah ke pertanyaan lain yang mungkin jauh lebih dekat dengan hidup kerohanianmu. Kalau Allah itu satu, kenapa orang Kristen malah ngomong tiga? Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini nggak bikin Allah jadi tiga gitu. Mungkin kamu pernah dengar, Trinitas itu nggak masuk akal. Itu cuma hasil konsili. Kata Trinitas aja nggak ada di Alkitab. Atau bahkan kamu sendiri diam-diam kalau dengar kata Trinitas, hatimu berkata, "Kayaknya ini cuma rumus rumit deh. Yang penting kan saya mengasihi Tuhan." Sudah. Tahan dulu pikiran itu sobat, karena hari ini saya mau ajak kamu melihat sesuatu. Bahwa ketika kita berbicara Trinitas, kita sebenarnya bukan sedang main matematika teologi, tapi sedang berbicara tentang Allah yang benar-benar menyelam ke dalam sejarah manusia untuk menyelamatkan kamu. Dan di tengah-tengah video ini, kita akan kembali ke ilustrasi mobil tenggelam itu untuk melihat bagaimana Bapa, Putra, dan Roh Kudus bekerja dalam satu karya yang sama demi hidupmu. Tapi sebelum sampai ke sana, kita perlu jujur dulu dengan satu pertanyaan. Sebenarnya, kita ini percaya kepada Allah yang bagaimana? Allah yang jauh dan abstrak? Atau Allah yang hidup, yang menyatakan diri sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Sobat Pintu Berkat, di seri The Most Hate Christian Doctrine ini, kita lagi ngobrol soal doktrin-doktrin Kristen yang sering dibilang gak masuk akal, terlalu rumit, bahkan bahaya. Nah, hari ini kita masuk ke salah satu hal yang paling sering diserang. Trinitas, tiga pribadi, satu Allah. Di episode ini, kita nggak akan pakai bahasa super akademis ya, tapi juga nggak akan menyederhanakan sampai-sampai bisa menjadi keliru dan salah. Kita mau melakukan tiga hal. Yang pertama, menjelaskan Trinitas dengan bahasa yang jernih dan bisa kamu cerna. Kedua, menunjukkan jejaknya di dalam Alkitab dan mengapa itu tetap koheren secara akal. Ketiga, menyambungkan ini dengan hidupmu, dalam doa, kasih, dan relasi kamu dengan Allah. Dan seperti di seri sebelumnya, saya ngajak kamu mikir bareng. Benarkah Allah yang menyelamatkan kita ini adalah Allah yang satu dalam hakikat dan dikenal dalam tiga pribadi ilahi? Nah, Sobat Pintu Berkat, mari kita mulai dari kejujuran sederhana. Banyak orang Kristen kalau ditanya, coba jelaskan Trinitas, langsung keringat dingin. Sebagian pakai analogi air es uap, sebagian pakai contoh matahari cahaya panas, sebagian lagi menjawab, pokoknya percaya aja. Tapi di dalam hati ada suara. Ini beneran masuk akal nggak sih? Pertanyaannya sering kita campur. Allah itu satu atau tiga? Padahal pertanyaan yang lebih tepat adalah satu dalam apa, tiga dalam siapa? Nah, menurut kesaksian rasuli dan catatan Alkitab, ada satu Allah yang esa dalam hakikatnya, dan Allah yang esa itu dikenal dalam tiga pribadi, atau dalam bahasa teologinya, tiga hipostasis, yaitu Bapa, Putra yang kita kenal sebagai Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Bukan tiga Allah terpisah yang masing-masing punya kerajaan sendiri. Bukan juga satu Allah yang gonta-ganti topeng,
Kadang jadi Bapa, kadang jadi Yesus, kadang jadi Roh Kudus. Seperti aktor yang ganti kostum di belakang panggung. Nah, satu dalam apa? Hakikat kealahan. Tiga dalam siapa? Pribadi atau hipostasis, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini adalah sebuah misteri yang lebih besar dari kita tentunya, tapi bukan merupakan kontradiksi yang tidak masuk akal loh. Kita tidak pernah bilang 3 sama dengan 1 dalam arti yang sama. Kita bilang 1 dalam hakikat, 3 dalam hipostasis. Dan nanti ketika kita bicara soal mengapa Allah menyelam ke dalam sejarah untuk menyelamatkan manusia, kamu akan lihat, kalau kita salah mengenai siapa Allah, kita akan salah mengerti cara Dia menyelamatkan kita. Nah, mungkin ada di antara kamu yang berpikir, ya sudahlah, yang penting saya percaya Yesus. Kenapa harus repot-repot bahas Trinitas? Ini pertanyaan bagus. Karena kalau di bagian ini meleset, ada 3 hal besar yang ikut goyah pada iman Kristen kita. Yang pertama, kasih Allah jadi rapuh. Kalau Allah itu satu pribadi sendirian tanpa relasi kekal di dalam dirinya sendiri, maka kasih baru muncul setelah dunia diciptakan. Artinya, Allah butuh makhluk lain dulu baru bisa belajar mengasihi. Tapi menurut kesaksian Alkitab yang murni, kasih itu sudah kekal. Bapa mengasihi Putra di dalam Roh Kudus, bahkan sebelum dunia ada. Nah, silakan kamu melihat Yohanes 17 ayat 24. Nah sobat, jadi ketika kamu menerima persekutuan dengan Bapa, kamu bukan masuk ke dalam kasih yang baru belajar, tapi masuk ke dalam arus kasih yang tidak pernah punya awal dan tidak akan punya akhir. Kedua, inkarnasi menjadi kabur. Kalau Yesus bukan sungguh-sungguh Allah, melainkan hanya makhluk mulia level tinggi, maka jembatan keselamatan kita itu pendek. Jembatan itu tidak akan menyentuh ke sisi Allah sepenuhnya. Tapi kalau Sang Putra adalah Allah sejati, sehakikat dengan Bapa, lalu Ia sungguh-sungguh menjadi manusia, baru di situ kita bisa mengerti Yesus itu adalah jembatan yang menyentuh kedua sisi Allah dan sisi manusia. Ketiga, iman menyusut menjadi legalisme. Nah, kalau Roh Kudus hanya dianggap sebagai energi atau power, bukan pribadi, maka kekristenan menjadi kumpulan aturan dan teknik. Kamu cuma diberi instruksi, bukan diajak masuk dalam persekutuan yang hidup dengan Allah. Padahal menurut kesaksian Rasuli, kita dipanggil untuk hidup dalam persekutuan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, itu bisa kamu lihat di 2 Korintus 13 ayat 14. Jadi, Trinitas bukan teka-teki iseng. Ini adalah struktur kasih dan keselamatan yang menopang seluruh hidup kekristenan. Dan nanti waktu kita kembali ke ilustrasi penyelam tadi, kamu akan lihat betapa pribadi dan dekatnya Allah Tritunggal dengan pergumulan hidupmu. Sekarang, mari kita lihat jejaknya di dalam Alkitab. Pertama, Alkitab dengan sangat jelas menegaskan Allah itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi dari awal, iman kita bukan politeisme, bukan 3 Allah terpisah. Lalu, perjanjian baru mulai menyingkapkan bahwa Allah yang Esa ini menyatakan diri sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus Sang Putra, di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ayat 14-nya, Firman itu telah menjadi manusia. Nah, perhatikan ini sobat, Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah, di sini kita melihat ada pembedaan pribadi. Firman itu adalah Allah, menunjukkan satu hakikat dengan Allah. Roh Kudus bukan sekadar energi tanpa wajah. Yohanes 14 ayat 26 menuliskan, Roh Kudus mengajar, mengingatkan. Di dalam Efesus 4 ayat 30, Roh Kudus bisa didukakan. Itu semua ciri pribadi, bukan sekedar daya atau energi. Dan menariknya, pola relasi kita dengan Allah dirangkum seperti ini. Di dalam Efesus 2 ayat 18,
Karena oleh Dia, Putra, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Nah, sobat perhatikan, melalui Putra dalam roh kepada Bapa. Lalu lihat perintah Tuhan Yesus ketika mengutus murid-muridnya di dalam Matius 28 ayat 19. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perhatikan sobat, bukan dalam nama-nama, tapi nama. Itu tunggal ya. Satu kealahan. Namun di dalam nama yang satu itu, Yesus menyebut 3 pribadi, Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, inilah 3 hipostasis itu. Dan di dalam berkat penutup yang sering kamu dengar, yang diambil dari 2 Korintus 13 ayat 14, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini bukan puisi sembarangan, ini adalah cara Alkitab mengajar kita mengenal Allah yang esa dalam 3 pribadi. Jadi sobat pintu berkat, Alkitab menjaga keesaan Allah, sekaligus memperkenalkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai pribadi ilahi yang bersama-sama adalah Allah. Oke, sekarang kita kembali ke mobil yang tenggelam tadi. Masih ingat? Seberapa keras pun orang berteriak dari tepi sungai, anak di dalam mobil tetap kekurangan nafas. Nasihat dari jauh tidak cukup, harus ada yang masuk ke dalam air itu. Begitu juga dengan kita. Masalah terdalam manusia bukan cuma moralitas yang kurang rapi, tapi keterputusan dari sumber hidup. Roma 5 ayat 12 menuliskan, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Kita butuh hidup baru, bukan cuma nasihat baru. Dan disinilah kamu lihat betapa pentingnya kita mengenal Allah sebagaimana Ia menyatakan dirinya. Bapa mengutus, Putra datang dan menyelam, Roh Kudus memberikan nafas baru. Masih ingat Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Filipi 2 ayat 6-8 juga menuliskan, Putra yang dalam rupa Allah rela mengosongkan diri menjadi manusia, taat sampai mati di kayu salib. Nah, seperti penyelam yang terjun ke air keruh sejarah, Putra Allah masuk ke dalam daging, masuk ke dalam kematian untuk mengangkat kita keluar. Lalu apa yang Roh Kudus lakukan? Galatia 4 ayat 4-6 menunjukkan Bapa mengutus anaknya, lalu mengutus roh anaknya ke dalam hati kita, sehingga kita bisa berseru, Abba ya Bapa. Titus 3 ayat 5-6 juga menyingkapkan, Roh Kudus melahirbarukan dan membaharui kita. Jadi keselamatan bukan cuma dosa-dosamu dihapus, selesai. Lebih dari itu, Bapa mengangkat kamu menjadi anak. Putra mempersatukan kamu dengan dirinya. Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Kamu bukan hanya dimaafkan dari jauh, tapi diundang masuk ke meja persekutuan dengan Allah Tritunggal. Sekarang saya mau ajak kamu lihat beberapa keberatan yang sering muncul. Keberatan pertama, kata Trinitas nggak ada di Alkitab. Betul, kata Trinitas memang nggak tertulis sebagai istilah teknis, tapi isi yang diringkas oleh istilah itu jelas diajarkan Alkitab. Sama seperti kata inkarnasi, kita jarang temukan kata itu secara eksplisit, tapi Alkitab jelas bilang firman itu adalah Allah dan firman itu menjadi manusia. Istilah teologis dipakai untuk merangkum dan menjaga apa yang sudah diajarkan oleh kesaksian para rasul. Dan kalau kita mau jujur, banyak istilah dalam tradisi keagamaan apapun yang nggak pernah muncul persis di kitab sucinya, tapi dipakai untuk menjelaskan isinya. Keberatan kedua, berarti 3 sama dengan 1 dong. Ini matematika ngawur. Sekali lagi sobat pintu berkat, kita tidak bilang 3 sama dengan 1 dalam pengertian yang sama. Kita bilang 1 dalam apa? Hakikat kealahan. 3 dalam siapa? Pribadi atau hipostasis, Bapa, Putra, Roh Kudus.
Ini melampaui kalkulator kita, tapi bukan berarti tidak koheren. Kalau Allah adalah pribadi yang benar-benar hidup, wajar kalau realitasnya lebih dalam dari rumus sederhana. Keberatan ketiga nih, itu cuma keputusan konsili. Konsili-konsili kuno bukan sedang menciptakan Allah baru. Mereka merumuskan dan membela apa yang sudah diimani dan dihidupi jemaat sejak zaman para rasul. Kenapa perlu dirumuskan? Karena muncul ajaran-ajaran yang menyederhanakan secara keliru. Mengatakan ada 3 Allah terpisah. Atau sebaliknya, satu Allah yang cuma gonta-ganti topeng. Kadang jadi Bapa, kadang jadi Yesus, kadang jadi Roh Kudus. Nah, konsili menjaga supaya gereja tetap setia pada kesaksian rasulia. Allah itu Esa, tapi dikenal sebagai Bapa, Putra, Roh Kudus, 3 pribadi ilahi atau hipostasis yang bersama-sama adalah Allah. Tentang analogi juga kita perlu hati-hati sobat. Analogi air es uap mudah tergelincir ke ide satu zat ganti wujud, seolah-olah Allah cuma ganti kostum. Analogi matahari, cahaya, panas sering mengaburkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Analogi boleh menolong, tapi ingat ya, analogi itu penunjuk arah, bukan definisi. Nah, sekarang apa artinya semua ini buat hidupmu hari ini? Bukan cuma buat menang debat, tapi buat bertumbuh dalam persekutuan dengan Allah. Pertama, cara kita berdoa. Trinitas bukan rumus kaku, tapi pola relasi. Efesus 2 ayat 18 tadi, kita sudah lihat, melalui Dia, Putra, dalam satu roh, kita beroleh jalan masuk kepada Bapa. Kamu bisa mulai membiasakan doa seperti ini. Bapa, terima kasih Engkau mengasihi aku dan memanggil aku pulang. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau membuka jalan melalui salib dan kebangkitan-Mu. Roh Kudus, tuntun dan kuatkan aku hari ini. Ajar aku mengenal dan mengasihi Kristus. Sederhana, tapi pelan-pelan kamu sedang belajar hidup sebagaimana Allah sendiri menyatakan dirinya. Kedua, cara kita mengasihi. Di dalam Allah Tritunggal, kasih itu bukan cinta diri sendiri yang egois, tapi kasih yang memberi diri. Bapa mengutus, Putra taat, Roh Kudus melayani, menghibur, menegur. Keluarga, pernikahan, persahabatan, pelayanan kita dipanggil meniru pola ini. Hadirlah memberi diri, bukan menguasai atau memanipulasi. Ketiga, cara kita melihat misi. Amanat agung bukan sekadar, pergilah kumpulkan statistik jiwa. Yesus berkata di dalam Matius 28 ayat 19, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Artinya, kita mengundang orang bukan hanya masuk agama tertentu, tapi masuk ke dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal. Bayangkan sebuah meja makan yang hangat. Bapa berkata, mari. Putra menarik kursi dan berkata, jalan sudah terbuka. Roh Kudus menggandeng tanganmu dan menuntun kamu duduk. Trinitas bukan teka-teki dingin. Ini undangan hangat ke meja persekutuan dengan Allah yang hidup. Sobat Pintu Berkat, sekarang saya mau tanya pelan-pelan ke kamu. Kalau kamu lihat cara kamu berdoa, cara kamu membayangkan Allah, cara kamu menjalani hidup rohani, Allah seperti apa yang selama ini hidup di dalam bayanganmu? Apakah kamu membayangkan Allah sebagai sosok yang jauh, sendirian, pemarah, yang kadang-kadang saja mau mendengarkan? Apakah Yesus hanya kamu lihat sebagai guru moral yang baik, tapi bukan putra Allah yang satu hakikat dengan Bapa? Apakah Roh Kudus kamu perlakukan cuma sebagai energi spiritual untuk membuatmu lebih on fire, bukan sebagai pribadi yang tinggal dan memimpin? Nah, kalau hari ini kamu sadar, selama ini gambaranku tentang Allah agak kabur, agak campur aduk, itu bukan alasan untuk malu atau putus asa. Justru, ini undangan lembut dari Tuhan untuk mengenal Dia, sebagaimana Dia menyatakan dirinya. Satu Allah dalam 3 pribadi ilahi, hipostasis. Bapa yang mengasihi, Putra yang menyelamatkan, Roh Kudus yang menghidupkan.
Hari ini kita baru letakkan sebuah fondasi. Allah itu Esa, seperti yang Alkitab ajarkan. Allah yang Esa itu menyatakan diri sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini bukan kontradiksi matematika, tapi misteri yang tetap koheren. Satu dalam hakikat, tiga dalam hipostasis atau pribadi. Dalam karya keselamatan, Bapa mengutus, Putra menyelamatkan, Roh Kudus menghidupkan, dan kamu diundang masuk ke dalam persekutuan kasih itu. Dan ini baru permulaan. Di episode-episode berikutnya dalam seri The Most Hate Christian Doctrine, kita akan menyentuh doktrin-doktrin lain yang juga sering disalahpahami. Misalnya, soal penghakiman kekal, soal neraka, atau soal apakah keselamatan bisa hilang. Kita akan terus pakai pendekatan yang sama. Jelas, Alkitabiah, tapi juga menyentuh hati dan pergumulan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita tutup, saya mau ajak kamu berdoa singkat. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau mengutus Putramu Yesus Kristus dan memberikan Roh Kudus. Tolong luruskan gambaranku tentang Engkau. Ajari aku hidup di hadapan-Mu, mengenal Engkau sebagai Bapa, percaya kepada Putra, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Hari ini, aku berserah kepadamu, Allah yang Esa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kalau episode ini menolong kamu, jangan lupa simpan dan bagikan ke satu teman yang mungkin selama ini bingung atau skeptis soal Trinitas. Tulis juga di kolom komentar, keberatan atau pertanyaan apa tentang Trinitas yang masih paling mengganjal buat kamu. Saya akan coba pilih dan jawab di sesi Q&A berikutnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati. Dibebaskan oleh firman, dikuatkan oleh kebenaran.